Saya baca pelan-pelan dengan titik koma yang saya berusaha sebaik-baiknya. BES itu Bang Egy Sujana ya, atau balad Egy Sujana itu soal lain. BES mengklarifikasi dengan bukti-bukti dan saksi. Titik 2. 1. Bahwa BES benar mendatangi JKW, dia bilang JKW, atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu. Bahkan dikondisikan ke LN, pasti luar negeri ini, dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Underline proyek ya, mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena T itu ready, triliunan maksudnya itu. Tapi akhir jalan ke luar negeri itu, tawaran deal BES mesti bersedia minta M pada J, maksudnya minta maaf pada Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Yohana Abdullah, pecinta Bapak Joko Widodo. Kita melihat ya kan di acara Aiman yang dipandu oleh Aiman, Rakyat Bersuara, acara televisi abal-abal yang selalu mempertontonkan kebodohan, memanggil para pembenci Bapak Joko Widodo. Kali ini ya Rapli Harun di acara yang dipandu oleh Aiman menjelaskan tentang isi chat dari Egy Sujana yang dikirim kepada Beni Parapat. Isi chatnya itu setelah Egy Sujana mendatangi rumah kediaman Bapak Joko Widodo. Jadi Rapli Harun membacakan isi chatnya, apa yang terjadi ya di rumah Bapak Joko Widodo. Kata si Rapli Harun ya, saya baca pelan-pelan dengan titik koma, suka hati kau lah. Itu kata dia, saya berusaha sebaik-baiknya. Kata dia, si BES ya, BES itu Bang Egy Sujana atau Balada Egy Sujana. BES mengklarifikasi dengan bukti-bukti dan saksi titik 2. Terus kata dia, 1. Bahwa BES benar mendatangi JKW. JKW itu Jokowi. Dia bilang JKW atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu. Apa nggak playing victim? Sejak kapan pula Joko Widodo ya mengundang si Egy Sujana untuk datang ke rumah Pak Jokowi? Egy Sujana itu bukan siapa-siapa, hanya sampah masyarakat. Tidak mungkin seorang Joko Widodo mengundang Egy Sujana untuk datang ke rumahnya. Bukankah Egy Sujana datang ke rumah Bapak Joko Widodo setelah diperlihatkan kemarin waktu gelar perkara khusus ijazah Pak Jokowi? Karena dia takut dipenjara, makanya dia datang ke rumah Pak Jokowi meminta maaf. Bilang sama si Egy Sujana itu, ini harus dipertanggungjawabkannya. Bicara di depan publik bahwasanya apa yang dia kirimkan chat ini ya ini adalah benar. Jangan bersembunyi. Itu kata dia. Bahkan dikondisikan ke LN, ke luar negeri. Ya, maksudnya dikondisikan tuh Egy Sujana ini bertemu dengan Pak Jokowi di luar negeri. Mungkin itu maknanya. Macam betul aja, macam kalian pikir si Egy Sujana itu orang yang paling penting di negara Republik Indonesia ini, sehingga Pak Jokowi begitu sibuknya mau menjumpai dia. Kata dia, dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan, underline proyek ya. Pak Jokowi mau menawarkan dia ya proyek triliunan, habis bertemu di luar negeri. Sekali aku bilang sama kau, ya Egy Sujana bukan siapa-siapa, hanya sampah masyarakat. Tidak mungkin Joko Widodo ingin bertemu dengan dia. Terus katanya ya, menurut si Egy Sujana nih, chat dia nih sama kawannya tadi. Kata dia, mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena T itu ready, triliunan maksudnya. Tapi akhirnya jalan ke luar negeri itu tawaran real BES mesti bersedia minta M pada J. Maksudnya itu ya kan, si Egy Sujana harus bersedia minta maaf kepada Bapak Joko Widodo. Nggak kebalik-balik kalian ini. Ya, masuk di akal kalian. Egy Sujana meminta kepada Bapak Joko Widodo supaya tidak minta maaf sama Pak Jokowi, dan Pak Jokowi menawarkan uang, ya menawarkan proyek triliunan. Bengak jangan kalian pelihara, kalian buang. Kalian pikir Joko Widodo penakut, takut sama Egy Sujana? Luar negeri saja dilawan Bapak Joko Widodo, apalagi sekelas ya kucing kurap kayak Egy Sujana. Terus kata si Egy Sujana nih di chatnya, demi Allah BES menolaknya hingga gagallah deal tersebut. Alah Egy Sujana, keluar kau ke pinding, yang banyak gaya kau. Depan Pak Jokowi minta maaf kau dengan kawan-kawan kau ya kan, sok kau lah yang paling pahlawannya.
Terus kata dia, kedua, bahwa kemudian datang beberapa termul Rejo ke rumah Bes di Bogor dengan iming-iming ini. Termul yang mana yang datang ke rumah kau, Egy Sujana? Kau kasih tahu lah kepada masyarakat Indonesia, keluar kau dari persembunyian kau, menjijikkan kau. Buat Bapak Joko Widodo, jangan pernah dimaafkan Egy Sujana. Gak tahu diuntung kau. Datang sowan ke rumah Pak Jokowi minta maaf. Habis itu cerita kau sama kawan kau lain lagi, playing victim betul kau. Kata dia kan, karena sama saja dengan yang pertama tadi. Sama dengan yang ditawarkan tadi, yang dia diundang ke luar negeri, habis itu dikasih proyek triliunan. Mimpi jangan kelamaan kau, bilang sama Egy Sujana seperti itu ya, Rapli Harun. Akhirnya Bes, ya, Bang Egy Sujana bertanya pada orang yang Bes hormati, bahkan perintahnya Bes tak kuasa untuk menolaknya. Siapa? Rizik Sihab. Siapa itu saya nggak tahu, tapi saya bisa memahaminya, kata si Rapli Harun. Masa kau nggak tahu? Imam besar kau itulah. Siapa lagi? Bukankah TPUA itu dibangun oleh si Rizik Sihab? Terus kata dia, bagaimana nih bos? Ada beberapa orang datang ke rumah Bes menawarkan seperti poin nomor 1, lalu bos menjawab melalui DHL, ya, Damai Hari Lubis, dengan 2 syarat. Pertama, 1, tidak boleh meminta maaf. Kedua, tidak boleh ada publikasi. Alah. Yakin pula kalian, ya, si Egy Sujana itu datang ke rumah Pak Jokowi tak minta maaf. Jadi ngapain dia datang? Cuma minum kopi aja di rumah Pak Jokowi? Memangnya dia siapa? Kata dia, ya, menurut chattingan si Egy Sujana sama kawannya, buktinya tidak ada video dan foto melalui mulut Bes. Ya memang mungkin lah kalau ada video di situ. Tapi kau jangan salah, ya CCTV Pak Jokowi ada sebagai bukti. Pernyataan minta maaf dan atau foto pas yang meliput Bes sedang berangkulan seperti foto yang hoax itu beredar di masyarakat. Kalau memang itu hoax, ya kan muncul kau Egy Sujana. Ini cuman bisa ya kan chatting sama kawan kau, bertolak belakang dengan kenyataan kau. Ingat kau, sekali aku bilang sama kau, rumah Joko Widodo ada ya CCTV-nya. Bicara kayak kentut aja, main embus aja. Padahal kau takut kena tangkap, kau datang cepat-cepat terbirit-birit ke rumah Pak Jokowi minta maaf. Habis itu sama kawan kau, perasaan kau jadi pahlawan. Ya, seolah-olah kau diundang Pak Jokowi datang ke rumahnya, mau disogok sama Pak Jokowi. Kau bukan siapa-siapa, apalagi bagi seorang Joko Widodo, kau hanya sampah masyarakat. Terus kata dia, ada saksi 2 orang aparat aktif yang hadir di ruang pertemuan Bes dengannya, juga 2 orang termul yang didampingi rajanya. Kan kurang ajar ini, ya. Dia panggil Pak Jokowi itu rajanya. Ada 2 orang katanya, ya, termul. Memang nggak ada. Sekali lagi gue bilang sama kau Egy Sujana, mudah-mudahan kau dengar video aku ini ya. Keluar kau dari persembunyian kau. Coba kau bertanggungjawabkan dulu apa yang kau ucapkan ini, yang disampaikan Rapli Harun di acara si Aiman abal-abal itu. Fitnah terus kau. Sekali lagi, 2 kali lagi, 3 kali lagi, 4 kali lagi, buat Bapak Joko Widodo jangan maafkan si Egy Sujana. Terus kata dia 3, tapi oleh termul digoreng beritanya bahwa ya Bes dan DHL minta maaf. Kenapa Bes pakai syarat tidak mau minta maaf dalam pertemuan tersebut? Karena sampai detik ini saya, ya, Bes menyatakan bahwa Jokowi tetap tidak ada ijazah aslinya. Kalau memang kau, ya, Egy Sujana menyatakan ijazah Pak Jokowi tidak ada yang aslinya, ya kan, kenapa kau sibuk-sibuk datang, ya kan, ke rumah Pak Jokowi mengemis supaya kau tidak ditahan? Nggak ada ijazah aslinya. Kalau UGM sudah menyatakan keasliannya, itu berarti Pak Jokowi ijazahnya asli. Terutama ijazah SMA. Ijazah SMA ke laut kau, ya, sudah bolak-balik diklarifikasi. Dan waktu pertemuan tersebut juga tidak ditunjukkan ijazah aslinya. Mau ngapain ditunjukkan Pak Jokowi ijazah aslinya sama kau? Di pengadilan aja nanti. Ini yang paling penting dan mendasar. Dia pakai huruf gede semua, kata si Rapli Harun. Dia si ini, ya,
si Egy Sujana itu menuliskan chat yang dikirim ke kawannya itu pakai huruf besar semua. Terus kata dia, ini Egy Sujana yang WhatsApp ke Beni Parapat. Beni Parapat forward ke Rapli Harun. Dan saya ya diberikan Beni Parapat tidak keberatan dibacakan di acaranya si Aiman. Kenapa nggak si Beni Parapat saja membacakannya? Kenapa mesti kau Rapli Harun? Mau cari muka juga kau? Biar nampak keren kau. Keempat, ya, bahwa sekarang pertanyaan seriusnya, kenapa saya mendatangi Jokowi? Ini menurut si Egy Sujana dalam chatnya. Saya punya pertimbangan dan strategi sendiri. Alah, pertimbangan strategi. Strategi kau supaya kau tidak dipenjara, bengak. Kata dia, berpegang kepada surat Toha ayat 42-46, Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun mendatangi Fir'aun untuk berkata. Terus si Rapli Harun bilang, Fir'aunnya yang mana ini ya? Gak usah pura-pura kau. Ya, Rapli Harun. Untuk berkata dengan lemah lembut, mengajak kepada kebenaran. Egy Sujana, ya telur cicak. Gak usah banyak gaya kau, seolah-olah ya kan kau utusan Allah lah seperti Nabi Musa. Ya, si damai hari lubis itu seperti Nabi Harun menasihati Fir'aun. Kepala otak kau menyebutkan Pak Jokowi Fir'aun. Ya, nggak sadar diri kau Egy Sujana. Keluar kau dari persembunyian kau. Kau pertanggungjawabkan ini semua ucapan kau ini, chat kau ini kepada kawan kau itu. Ya Pak Jokowi Dodo jangan dimaafkan lah Pak. Sudah diterima dengan baik di rumah orang. Ya, meminta maaf supaya tidak dipenjara. Sekarang playing victim, seolah-olah Pak Jokowi yang meminta dia tuh hadir di rumah Pak Jokowi ataupun dipanggil Pak Jokowi keluar negeri, dikasih semuanya istimewa. Habis itu dijanjikan Pak Jokowi, ya, dengan apa? Proyek triliunan. Kayak kau ini orang penting aja di negara Republik Indonesia ini, Egy Sujana. Sampah masyarakat yang membuat kekacauan, ya bernaung di bawah Rizik Syihab. Hanya orang-orang yang tolol lah yang mempercayai chat dari si Egy Sujana ini yang dikirim kepada kawannya itu. Rapli Harun, bengak jangan kau pelihara kau buang. Percaya kau Egy Sujana datang ke rumah Pak Jokowi, dipanggil Pak Jokowi, terus dia akan minta maaf. Kata dia, akan Bes dalam pertemuan tersebut justru menasehati JKW agar tahu diri dan tahu batas. Egy Sujana menasehati Bapak Joko Widodo. Sudah kubilang keset kaki Joko Widodo lebih berharga daripada Egy Sujana. Siapa rupanya si Egy Sujana mau menasehati Bapak Joko Widodo? Kau pakai otak kau Rapli Harun. Orang datang bertamu kepada ke rumah Pak Jokowi, dia berani menasihati Pak Jokowi. Memangnya dia siapa? Terus kata dia lagi kan dalam chat Egy Sujana nih ya, karena faktanya ia bukan lagi Presiden Republik Indonesia dan tahu batas karena sewaktu-waktu wafat bila ajal tiba. Kau bilang sama Egy Sujana dan kau sendiri juga Rapli Harun, kita semua ini bakal wafat. Ya belum tentu Pak Jokowi wafat duluan daripada Egy Sujana. Jangan-jangan ya kan dia sudah diincar sama malaikat maut. Bilang sama dia suruh tobat, biar nanti waktu ajal menjemput ya kan sudah tidak ada lagi dosa. Itu dibilang si Rapli, Quran surat 7 ayat 34 juga ya Bes ini tadi sudah saya bilang tadi ya Bang Egy Sujana sampai sebagai advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16 tidak dapat digugat perdata dan dituntut pidana. Siapa bilang? Walaupun dia advokat, dia bisa dituntut. Karena apa? Karena dia memfitnah. Paham kau? Tak usah jual ayat-ayat Al-Quran. Kalian ini membawa ayat-ayat Al-Quran dijual dengan sangat murah. Berkedok agama, tapi hati iblis. Inilah imunitas hukum juga Bes sampaikan pada tanggal 9 Desember 2024. Imunitas hukum itu ya ada syaratnya. Kalau si Egy Sujana ini sudah menghina, merendahkan Pak Jokowi, mencemarkan nama baiknya dan memfitnah Pak Jokowi, itu tidak bisa dilindungi oleh imunitas advokat. Terus kata dia,
Bes ke Bareskrim buat laporan tapi ditolak lalu diarahkan buat Dinas Pengaduan Masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 10 mengenai perlindungan saksi dan korban tidak dapat dipidana dan lapor balik oleh terlapor. Tapi anehnya tanggal 30 April 2025 Jokowi buat laporan di Polda Metro Jaya. Siapa bilang orang yang sudah dilaporkan tidak boleh melapor balik? Boleh. Kita kalau dilaporkan orang, ya, kita boleh melaporkan orang yang melaporkan kita itu balik. Sejak kapan pula ada yang melarang? Kita dilaporkan orang ini, dia memfitnah kita, dilaporkannya kita tak boleh melaporkan dia. Percuma kau pakar hukum, nggak ngerti kau hukum. Terus kata dia kan, Pak Jokowi melaporkan Bes dan 11 terlapor lainnya. Tapi anehnya 4 terlapor tak ada lagi namanya, termasuk ya Abraham Samad dan Michael Sinaga. Ya kau tanya sama Abraham Samad. Kemarin kenapa gak ditanya si Egy Sujana dengan Pak Jokowi langsung? Bukannya dia bertemu dengan Pak Jokowi? Tapi DHL, Damar Halilubis, ya tidak terlapor jadi tersangka. Sisi lain Bes sudah berjuang menggugat ijazah palsu JKW dari 3 tahun yang lalu sejak 2022-2025, bolak-balik sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Solo, balik lagi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ujungnya dikalahkan dengan kekuasaan bukan dengan ilmu hukumnya. Bukan dengan kekuasaan dikalahkan. Ya, kau tuh tidak punya alat bukti lengkap yang memfitnah Pak Jokowi, ijazahnya palsu, makanya laporan kau ditolak, bengak. Hasilnya hakim dan jaksa sudah diatur untuk membela JKW. Semua kalian bilang diatur. Kalau semuanya bisa diatur Pak Jokowi, sudah siang-siang ya, udah dari kemarin kan dimasuk penjara. Itu kata dia, juga sudah berjuang di medsos, tetap belum ada hasil dengan pertimbangan, ya surat Toha lagi, masuk lagi ada ayat Al-Quran. Kau sampaikan sama Egy Sujana itu belajar agama dia. Dikit-dikit bawa ayat Al-Quran, seolah-olah dia yang paling alimnya. Orang mulia itu tidak menghina, tidak memfitnah. Dia, ya kan, orang yang paling zolim, memfitnah aja kerjanya. Setelah itu, dia bentar lagi mau masuk penjara, terbirit-birit ke rumah Pak Jokowi. Habis itu playing victim lagi, menyalahkan Pak Jokowi, seolah-olah dia yang paling mulianya. Jangan jual ayat Al-Quran dengan harga sangat murah. Paham kalian semuanya? Kata dia kan, dan surat Ali Imran 28, tidak ada salahnya mendatangi Jokowi selama prinsip kebenaran tetap dipegang teguh, yaitu tidak dalam rangka untuk meminta maaf ya. Dan tidak mengakui ijazah asli Jokowi karena memang sejak di Pengadilan Solo ya tidak ada aslinya dan ada ijazah sama fotokopi yang dilegalisir. Kalau fotokopi legalisir berarti ada ijazah aslinya. Dari mana ceritanya kita ada fotokopi yang sudah dilegalisir kita tidak punya ijazah aslinya? Ya, itu kata dia. Bes ya, Bang Egy Sujana protes bagaimana mungkin fotokopi bisa jadi alat bukti yang sah. Jaksa menjawab saat itu kami dari kejaksaan terimanya begitu dari pihak kepolisian. Kata dia kan, Bes protes lagi. Kenapa jadi P21 jika belum lengkap harusnya kembalikan jadi P19 ke polisi lagi. Maksudnya yang si Tipa kemarin yang dilimpahkan ke kejaksaan kan sudah P21. Kalau seandainya tidak lengkap, tidak mungkin polisi mengajukan ya langsung tuh mengajukan ke kejaksaan karena sudah lengkap lah P21, makanya dilanjutkan ke kejaksaan. Itu yang dikatakan Bes. Bes itu Bang Egy Sujana. Setelah aku bilang sama kau Rapli Harun, kau sampaikan sama Egy Sujana, suruh dia keluar dari persembunyiannya. Jangan cuman kowar-kowar ya kan dengan kawan-kawan kelompoknya saja merendahkan Pak Jokowi. Tapi padahal dia sendiri mengemis datang ke rumah Pak Jokowi untuk minta maaf supaya dia tidak ditangkap, tidak masuk penjara. Egy Sujana, ya kau dengar ini, kau adalah manusia paling munafik di negara Republik Indonesia ini. Pak Jokowi, jangan maafkan Egy Sujana. Tidak ada yang namanya restoratif justice. Egy Sujana harus ya sampai di pengadilan. Biar nanti pengadilan yang menentukan berapa lama dia di penjara. Jangan dimaafkan Pak Jokowi. Di depan Pak Jokowi dia lain, di belakang Bapak dia lain. Sekarang dia menebar fitnah, playing victim seolah-olah dia dipanggil Bapak ke rumah Bapak. Dan Bapak mau menyogok dia. Sampaikan sama Egy Sujana ya Rapli Harun, dia bukan level Joko Widodo.
keset kaki Joko Widodo lebih mulia, lebih berharga daripada Egy Sujana.